فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin ikhwatul iman jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kelembutan pada hati kita, yang memberi keringanan langkah pada kita, dan juga yang teramat penting dan istimewa, Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam perintah yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia agung, yang mana telah mengangkat harkat dan martabat kita sebagai hamba Allah dengan syariat yang beliau bawa, dinul Islam, di mana dengan dinul Islam ini beliau mengangkat kita dari zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Ada satu doa di mana doa ini sering kita ucapkan dalam keseharian kita. Pertama, ketika kita melaksanakan ibadah salat, apakah itu salat fardu maupun salat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya betapa urgensinya, menunjukkan betapa pentingnya doa. Apa doa itu? Bunyi dari doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada pada surah Al-Fatihah, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah. Ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Jadi doa ini merupakan doa yang penting bagi kita. Kenapa? Karena dengan doa inilah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, di mana kita berharap nantinya ketika akhir hayat kita mati dalam husnul khatimah. Jadi salah satu faktor atau indikasi mereka yang mendapatkan husnul khatimah ketika hidayah itu tetap ada pada dirinya sampai akhir hayat. Ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Namun pertanyaannya, bagaimana sih mereka yang mendapatkan bimbingan hidayah Allah tersebut? Bagaimana indikasinya? Bagaimana karakternya? Bagaimana ciri-cirinya? Maka dalam hal ini setidaknya ada beberapa indikasi atau indikator orang tersebut dikatakan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka yang ketika melakukan ibadah atau perbuatan-perbuatan baik diberi kemudahan oleh Allah, mudah untuk melaksanakannya, mudah untuk menjalankannya, gampang yang melakukan hal tersebut, tidak terasa berat dirinya untuk melakukan itu. Ini merupakan indikasi mereka yang hidayah. Bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-An'am ayat 105, Allah mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang diberikan oleh Allah hidayah pada diri,
maka yasrah sadrahu lil Islam, bukakan hatinya untuk menerima Islam, bukakan hatinya untuk mau melaksanakan, membenarkan Islam. Ini salah satu yasrah sadrahu lil Islam. Ketika disampaikan kebenaran agama, dia mendengarkan dan menerima, serta dia mau melaksanakan amalan tersebut, ibadah tersebut, atau anjuran yang telah disampaikan. Namun sebaliknya, mereka yang jauh dari hidayah, mereka yang tersesat, maka sangat sulit beramal ibadah, berat kakinya melangkah, tak dadanya, dia seperti mendaki langit. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini, di mana Allah mengatakan, "Ayyadillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan." Mereka yang tersesat itu berbuat kebaikan susah, berat, kakinya terasa seperti oleh batu, walaupun di depan matanya ada majelis pengajian, seberang rumahnya ada kajian, 2 kali langkah sudah sampai, tapi berat kakinya untuk melangkah tersebut. Dia merupakan tetangga masjid, tapi sangat sulit untuk salat berjemaah di masjid. Ini indikasi mereka yang jauh dari Allah. Maka kita berharap dan bermohon semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang jauh dari hidayah. Bagaimana kita berharap hidayah Allah ini yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa berada pada diri kita sampai akhir. Akhwatul iman jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Mereka yang mendapatkan bimbingan hidayah Allah itu dibukakan hatinya untuk menerima Islam atau kebenaran Islam. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, indikator yang kedua, mereka yang mendapat bimbingan hidayah Allah itu diantaranya adalah mereka ada rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kerinduan itu diekspresikan dengan wujud ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu, di mana ketika dia mendengarkan nama Allah dimenangkan gemetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah makin bertambah keimanannya. Bagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4, di mana Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Artinya apa? Artinya hatinya ketika mendengar nama Allah disebutkan ada kerinduan, ada rasa rindu. Kemudian ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Artinya terbuka hatinya untuk menerima nasihat, untuk menerima kebenaran dan untuk mengamalkannya. Ibarat kita yang sedang jatuh cinta, nama orang kita cintai disebut oleh orang lain, gemetar hati. Kemudian ada yang mengirimkan sesuatu surat, makin rasa, makin yakin, makin kuat rasa kerinduan dan kecintaan itu. Begitu pula lah ketika orang yang mendapatkan bimbingan hidayah, ketika nama Allah disebutkan pada dirinya, maka ada rasa kerinduan. Kemudian ketika ayat-ayat Allah dibacakan, makin bertambah imanannya, rasa rindunya kepada Allah, dan dia ekspresikan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang kedua, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, mereka yang terbimbing oleh hidayah Allah itu ada semangat, ada motivasi, ada rasa ingin tahu untuk memahami agamanya secara mendalam. Bukan sekedar tahu, tapi ingin lebih tahu tentang syariat. Bukan sekedar tahu cara sholat, tapi bagaimana bisa memahami apa hikmah sholat, apa ajaran yang termaktub, yang terkandung di dalam syariat sholat tersebut. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Ada motivasi untuk berlomba-lomba, untuk berusaha memahami agama dengan banyak mempelajari dinul Islam melalui kajian-kajian misalnya, lalu mendengarkan tausiah-tausiah yang ada di media yang terpercaya tentunya. Isi hidupannya dengan banyak menuntut keilmuan, terutama keilmuan agama. Dan hal ini juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Quran surah Muhammad ayat 19, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk mempelajari. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kata Allah, pelajarilah olehmu la ilaha illallah. Pertanyaannya, apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah ini adalah sumber dari ketauhidan kita sebagai umat Islam. Artinya apa, hadirin jamaah rahimahullah? Ketika Allah memerintahkan kita untuk mempelajari la ilaha illallah, itu artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari Islam, untuk mempelajari syariat Islam, bagaimana akidah Islam yang benar, bagaimana ibadah dalam Islam yang benar, bagaimana muamalah dalam Islam yang benar, bagaimana membangun ekonomi Islam yang benar, bagaimana berpolitik yang benar, bagaimana memilih pemimpin yang benar. Jadi bukan sekedar mengamalkan ibadah tapi tidak mengerti fungsi dan makna, tujuan dari ibadah tersebut. Jadi itu yang diinginkan dari fa'lam annahu la ilaha. Bagaimana kita memahami benar akidah kita. Karena maaf, banyak di antara kiai Islam rajin ibadah, rajin melaksanakan sholat, tapi masih berbuat kesyirikan. Artinya dia paham tentang tauhid dalam agamanya. Maaf, banyak yang beribadah tapi masih belum tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah, sekedar beribadah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dia nggak paham. Yang penting aku ibadah. Nah, Allah tidak menginginkan seperti itu. Pelajari baik-baik, pelajari dengan benar, pelajari Islam itu dengan sungguh, baik dari segi akidahnya, baik dari segi ibadahnya, baik dari segi akhlaknya, muamalahnya, ekonominya, politik atau cara kepemimpinannya, itu ada di dalam Islam yang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah memilih, sehingga dampaknya kalau salah memilih pemimpin, dampaknya kepada kita. Kalau kita memilih pemimpin yang bertakwa, tentu dampaknya akan baik. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang bejat, maka kita akan merasakan penderitaan. Itu yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah. Ada rasa ingin tahu, berusaha untuk memahami agamanya lebih dalam, bukan sekedar kulit, lebih dari itu. Kemudian ada pun yang keempat, mereka yang mendapatkan bimbingan hidayah Allah itu adalah mereka yang senantiasa memiliki rasa sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita ketahui kehidupan kita itu tidak terlepas dari namanya ujian. Jadi ketika kita hidup berarti kita sudah
siap untuk menerima ujian. Maka kalau kita takut dengan ujian, rasa kasarnya nggak usah hidup. Kenapa? Orang yang hidup itu pasti akan menghadapi ujian, karena hidup ini merupakan ujian. Baik itu Allah uji kita dengan berupa kesenangan maupun berupa sedikit penderitaan. Cuma ada dua ujian yang harus kita hadapi. Kalau tidak berupa kebaikan, ujian itu berbentuk keburukan. Bisa berupa penderitaan yang Allah berikan kepada kita, penyakit, masalah dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ataupun Allah berikan kita kesenangan dunia, harta yang melimpah, ya, jabatan yang tinggi. Namun jikalau kita tidak memahami ini sebuah ujian, maka niscaya kita bisa terjerumus dengannya. Berapa banyak hadirin jamaah sekalian, orang yang diberikan oleh Allah ujian kenikmatan dunia, mereka menjadi abai terhadap perintah Allah. Mereka menjadi menjauh kepada Allah, dan bahkan mereka berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak sedikit di antara umat manusia yang diuji dengan penderitaan, tapi tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah beriman dalam menghadapi ujian ini? Hadapi dua ujian yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita mendapatkan ujian yang berupa kenikmatan, kesenangan, maka kita banyak-banyaklah bersyukur. Pandailah mengelola kenikmatan yang berupa kesenangan tersebut dalam hal kebaikan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan atau jangan kita hambur-hamburkan kenikmatan tersebut kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk dinullah, untuk agama kita, harta kita, jabatan kita, gunakan itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah memberikan kita berupa ujian sedikit penderitaan atau berupa keburukan, maka kita harus banyak-banyak bersikap sabar. Karena semua itu ada hikmah untuk kita. Belum tentu keburukan yang Allah berikan kepada kita itulah yang buruk untuk kita. Bisa jadi yang buruk menurut kita itu yang terbaik untuk kita, dan yang terbaik menurut kita itu padahal itu yang terburuk untuk kita. Maka sikap yang harus kita lakukan dalam mensikapi ujian yang Allah berikan adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Nah, apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu juga menurut Allah itu baik. Maka baik menurut Allah itu lebih baik menurut kita, bagi kita, daripada baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatul iman jamaah. Kemudian yang kelima, mereka yang mendapatkan bimbingan hidayah Allah itu adalah mereka yang senantiasa istiqomah, konsisten dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah. Nah, istiqomah ini mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk kita lakukan. Jangankan hal yang sifatnya abstrak, akhirat ini kan sifatnya abstrak. Siksa kubur itu nggak nampak, surga neraka itu belum nampak di mata kita. Itu abstrak. Yang nyata, yang bisa terukur dan konkret, ya, masalah dunia yang jelas nampak, terukur dan konkret saja, terkadang kita tidak mampu, tidak sanggup untuk istiqomah. Contoh sederhana saja, ketika kita ada penyakit, kemudian kita konsultasi kepada dokter, dan dokter mengatakan, Bapak, jika Bapak ingin sembuh dari penyakit Bapak ini dengan cepat, maka saya anjurkan Bapak rajin-rajin berolahraga, minimal seminggu 3 kali, jalan kaki lamanya 30 sampai 40 menit. Nah, karena kita masih ada kendala, ada keluhan, kita laksanakan hari pertama kita
2 kita lakukan, 3 kita lakukan. Hari keempat sudah mulai malas karena kita merasa sudah kuat. Padahal olahraga itu harus penting untuk menjaga kesehatan kita, bukan di saat sakit. Hari kelima tidak kita lakukan lagi. Nah, ini hal yang jelas, yang abstrak, yang nyata, bukan abstrak. Tidak mampu istiqamah, apalagi masalah akhirat yang sifatnya. Untuk salat tahajud sekali-sekali gampang. Untuk salat duha sekali-sekali gampang. Untuk baca Quran sekali-kali gampang. Yang sulit itu untuk mendawamkannya. Yang sulit itu untuk mengistiqomahkannya sampai ajal kita menjemput. Itu yang sulit. Bagaimana kita mengistiqomahkan itu? Jauh sulit. Dari 100% mungkin sekitar 3 atau 20% yang mampu untuk melaksanakannya. Kemudian hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa ganjaran bagi mereka yang mampu istiqomah? Maka Al-Quran memberikan gambaran kepada mereka yang istiqomah. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka-mereka yang istiqomah, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan keimanannya, konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah, maka tidak akan ada ketakutan baginya. Dan bagi mereka adalah kabar gembira. Apa kabar gembira bagi mereka yang istiqomah tersebut? Yang jelas Allah menjanjikan surga bagi kita yang mampu istiqomah dalam ketaatan kita. Mudah-mudahan hari ini jamaah Jumat rahimakumullah, kita mampu menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ketaatan sehingga kita memperoleh husnul khatimah di akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan beberapa indikator yang telah saya bacakan tadi, setidaknya kita bisa melihat, mengukur mereka-mereka yang mendapatkan bimbingan hidayah Allah itu. Di antaranya adalah mereka yang pertama merasa mudah beramal soleh, yang kedua mereka merasa keridhaan kepada Allah, diwujudkan dengan banyak berdoa dan beribadah. Kemudian mereka bersemangat mempelajari agama atau dinullah, banyak mendengarkan kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Kemudian yang keempat, mereka sabar dalam menghadapi kehidupan. Yang kelima, mereka istiqomah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, merupakan ciri yang mendapat bimbingan hidayah Allah itu, yang sudah dipastikan nantinya mendapatkan husnul khatimah. Di ciri terakhir, mereka mendapatkan bimbingan hidayah Allah itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya senantiasa terbimbing oleh Allah sampai umurnya habis. Dia selalu dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, jadi orang husnul khatimah itu orang yang bagaimana? Orang yang matinya bagaimana? Husnul khatimah itu adalah orang yang mati di mana kematian itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Contoh sederhana, ketika orang mendapatkan ujian oleh Allah berupa penyakit yang sedikit berat, kemudian dia sabar dengan penyakit tersebut sampai penyakit itu merenggut nyawanya, dan dia dalam kondisi sabar menerima legowo penyakit tersebut, maka dia merupakan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak lagi contoh mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika seorang guru mengajarkan ilmu agama,
ketika dia dalam menyampaikan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ada ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya kepada jamaah, dan ketika itu dia direnggut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan menyampaikan kebaikan, dan itu merupakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua mampu menjadi hamba-hamba Allah senantiasa istiqamah dalam ketakwaan ini, hingga kita nantinya berharap dan bisa mendapatkan kematian husnul khatimah yang merupakan cita-cita kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقيم الصلاه.